teruslah kita melayani. Karena apa? Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan sedang menanamkan satu benih yang besar dalam kehidupan ini. Berarti kita sedang apa? Sedang menanamkan satu seed di surga kekal kita. Sudah kita melakukan ini dalam kehidupan kita. Nah, ini yang ingin saya share hari ini. Di mana kita perlu belajar gini. Jika kita ingin sedang menantikan yang menjadi kerinduan kita belum tiba. Pertanyaan saya gini, apa yang akan kita lakukan? Saya tanya gini, jika Bapak Ibu merindukan dalam tahun ini, dalam beberapa tahun ini, 10 tahun ini, itu belum terjadi. Apa yang akan kita lakukan? Sepuluh tahun kita menantikan itu belum terjadi. Apa yang akan kita lakukan? Banyak kita berkata, udahlah menyerah aja lah. Yes? Benar nggak? Benar nggak tuh? Udahlah ngapain gue mempertahankan lagi? Terserah, benar? Benar nggak? Tapi yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita seperti ini. Kebanyakan dari kita pasti akan mengambil langkah untuk tidak mengharapkan lagi. Yes or yes? Yes or no? Ya atau ya? Banyak dari kita pasti tidak akan mengharapkan lagi. Kenapa? Karena udahlah, terserah semuanya. Nah, hari ini, sore hari ini, kita harus belajar bagaimana kita bisa mempelajari tentang iman yang belum pernah kita dapatkan jika kita melakukan dengan setia dan mendapatkannya. Makanya kita perlu belajar apa? Increase your faith. Mari tahun ini, mari kita menjalani hidup kita dengan memperbanyak iman kita sama Tuhan. Memperlebar iman kita sama Tuhan. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat. Benar ya? Saya bertanya, kalau dari ayat ini, berarti iman itu kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, ngapain kita pertahanin untuk itu? Nah, ayat ini dengan jelas dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kenapa kita harus mempertahankan iman kita? Kenapa kita harus membangkitkan iman kita? Karena apa? Setiap kita punya iman yang besar, itu bisa melakukan segalanya dalam kehidupan ini. Dan dapat mengubah segalanya dalam kehidupan ini. Nah, Matius 17 ayat 20. Ini definisi iman dulu. Definisi iman adalah suratan Ibrani menulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dua hal ini penting yang terkandung dalam definisinya. Bahwa apa? Iman ada dasar dari segala pengharapan dan bukti yang tidak kelihatan. Makanya kita tidak pernah berhenti, teruslah berharap sama Tuhan. Karena apa? Itu bukti yang tidak pernah kelihatan terjadi dalam hidup. Nah, saudara, kita mengharapkan gini. Matius 17 ayat yang ke-20. Iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Benar nggak di situ? Matius 17 ayat yang ke-20. Iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Bagaimana kita punya iman yang besar? Bisa nggak kita mindahkan gunung? Saya sangat percaya bisa, apapun terjadi bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gini, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung itu pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan apa? Akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi Tuhan. Bagaimana dengan iman sebiji sesawi aja? Biji sesawi itu kecil sekali.
ketika dipakai itu bisa memindahkan gunung. Apalagi kita dengan mempunyai iman yang lebih besar. Bukan hanya gunung yang kita pindah, tapi semuanya duniawi kita bisa miliki. Karena Tuhan kita, Tuhan punya segalanya. Nah, banyak manusia yang ingin mendapatkan kekayaan lebih dahulu, baru mempunyai iman setelahnya. Jika kita memiliki iman seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa berhasil dalam segalanya. Katakan amin. Nah, sekarang apa yang harus kita tingkatkan dalam segalanya dalam hidupan? Dikatakan begini, faith is a move of mountain. Dengan iman kita bisa memindahkan gunung. Dengan iman kita bisa memindahkan segalanya dan dengan segalanya yang ada. Faith the size of mustard seed, all things are possible. All things is possible. Berarti semuanya itu sangat apa? Mungkin bagi siapa? Bagi Tuhan jika kita punya apa? Iman. Benar nggak? Benar nggak? Jika kita punya iman, kita bisa memindahkan segalanya. Jika kita punya segalanya dalam hidupan kita, Tuhan masih menyertai setiap langkah dalam hidupan kita ini. Nah, saudara, kita punya iman hari ini. Nah, apa yang harus kita pelajari dalam hidupan kita? Yang pertama yang harus kita tanggapi, perdalam kapasitas kita akan apa? Iman kita. Ya, hari ini kita ada di tempat ini. Perdalam kapasitas kita akan iman. Perdalam hidup kita akan iman Tuhan. Kata memperdalam mengingatkan kita tentang Yesus mengajar di atas perahu. Ingat cerita ini? Dan Petrus mendapatkan perintah untuk menebarkan apa? Jala. Namun Petrus takut karena dia sudah semalaman tebarkan jala dan tidak mendapatkan apa? Segalanya tidak punya apa-apa. Ikan pun tidak pernah dia dapatkan karena dia ini. Bahkan dia komplain, guru telah sepanjang malam menjala ikan, aku tidak mendapatkan apa-apa. Benar di situ ya? Di Lukas 5:1-11. Nah, seorang nelayan pasti profesinya tahu persis mengenai waktu terbaik untuk melaut. Kapankah waktu yang terbaik itu? Jawabannya hanya hampir pasti malam hari. Mengapa? Karena pada malam hari itu angin bertiup dan untuk ke daratan dan lautan, dan itu sangat banyak sekali untuk mendapatkan ikan. Namun ini tidak terjadi dalam dirinya Petrus. Petrus tidak terjadi. Bahkan dia sudah frustasi. Namun setiap malam ada waktu terbaik untuk menjala ikan, tapi ini tidak mendapatkan dalam diri Petrus. Nah, tetapi gini, satu hal yang luar biasa gini. Tetapi karena engkau menyuruhnya, di ayat yang kelima, dari Lukas 5 ayat kelima ini. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku ngapain? Saya tanya nih, aku ngapain ini di sini? Aku menebarkan. Kenapa dia mau menebarkan jala? Dia mau menebarkan jala karena dia mau memperdalam kapasitas dia akan apa? Iman itu. Iman ini ternyata membawa dampak yang besar bagi pengalaman selanjutnya. Ia menangkap sejumlah ikan besar, bahkan kayunya, bahkan setiap perahunya itu tidak cukup untuk 2 kapal penuh dengan ikan. Tidak cukup untuk membawa ikan ini. Bukan hanya dalam pengertian bahwa ia mendapatkan ikan yang sangat banyak, besar jumlahnya, kini matanya terbuka. Bukan hanya dalam pengertian bahwa ia melihat ikan-ikan yang memenuhi perahunya, tapi lebih dari itu, ia melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan kerjakan di sana. Dia melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita belajar mempunyai iman sampai kita mendapatkan apa yang tidak mungkin itu Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Jangan pernah menyerah, teruslah punya iman, teruslah melangkah, teruslah melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Nah, kisah ini sungguh luar biasa, Pak, ketika kita melihat satu iman yang besar ada dalam hidup kita. Nah, saudara, kita seperti Petrus, yang dimana Tuhan suruh menebarkan jala, dia ikuti.
Dengan dia percaya, Tuhan pasti akan mencukupi segalanya. Dan endingnya apa? Perahu itu cukup dengan apa? 2 kapal. Itu dipenuhi dengan ikan, bahkan itu tidak cukup semuanya. Sudahkah kita memiliki iman yang besar di hari-hari ini? Nah yang kedua, latihlah iman kita. Mengenai latihan tentang iman kita ini, kita akan melihat dari sebuah perbuatan Petrus yang mempunyai iman yang kuat dan tidak tergoyahkan walaupun sempat apa? Sempat dia bimbang. Bapak Ibu tahu kisah Petrus yang dia berjalan di atas air? Imannya dia sungguh luar biasa sekali. Dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Dia ngomong, Tuhan, jika engkau itu Tuhan, beneran Tuhan yang berjalan di atas air, suruhlah aku berjalan di atas air. Saya tanya, imannya dia sungguh luar biasa sekali. Iman dia sungguh percaya, iman dia sungguh luar biasa. Dia melatih iman dia akan Tuhan. Karena dia yakin kalau Tuhan benar-benar itu, aku bisa berjalan di atas apa? Air. Dia punya keyakinan, dia mau melatih imannya sama Tuhan. Bahkan dia mempunyai kuat, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Ketika manusia mengalami badai hidup, biasanya manusia berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Hal yang sama juga diperhatikan oleh para murid. Ketika mengalami satu badai sakal dan rasa takut dalam terhadap hantu, mereka itu juga berseru sama Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Ketika berada di tengah danau itu, mereka diterpa angin sakal yang besar. Tuhan melihat betapa parahnya mereka, karena mereka kurang percaya sama Tuhan. Tapi ada satu tindakan Petrus yang sungguh luar biasa. Dia ngomong, jika engkau Tuhan itu yang berjalan di atas air, suruhlah aku berjalan di atas kanan. Dalam hal ini apa yang harus kita terapkan dalam depan ini? Kepercayaan akan iman sedang diuji hari-hari ini. Sudahkah kita percaya akan iman kita hari-hari ini? Sudahkah kita mengalami sesuatu yang besar terjadi dalam hidup ini? Apapun ujian dalam hidup kita, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan punya segalanya dalam hidup kita. Kita punya iman, kita punya segalanya dalam hidup ini, yang bisa mengubahkan segalanya dalam hidup ini. Nah, sudahkah kita tahu bahwa iman Petrus pun juga diuji ketika ujian Petrus apa? Ketika dia berjalan, karena Tuhan kan ngomong, berjalanlah, benar kan? Lalu Petrus pun berjalan, benar-benar berjalan di atas air. Namun yang terjadi gini, karena ada angin besar, maka imannya dia mulai apa? Goyah. Setelah imannya goyah tuh, dia tenggelam dan Tuhan ngomong, di manakah iman kita? Benar? Di manakah iman kita hari ini? Kita perlu belajar sekalipun kita dalam keadaan sulit, kita tetap punya iman yang kuat hari ini. Kita sedang berjalan di atas masalah kita. Kita sama-sama sedang berjalan di atas air. Tetap percaya bahwa Tuhan punya segalanya dalam hidup. Tetap punya keyakinan bahwa Tuhan yang mampu mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sudahkah kita punya iman yang kuat hari ini? Increase-kanlah iman kita. Increase-kanlah iman kita akan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup ini. Sudahkah kita percaya bahwa Tuhan punya segalanya dalam hidup kita? Nah, sudahkah kita meng-increase setiap kehidupan kita? Nah, atlet Kristen dan hati rohani gini. Kalau kita melihat satu atlet, setiap atlet membutuhkan seorang pelatih. Benar nggak? Nih atlet itu. Benar nggak? Jauh-jauh dia pergi sampai ke Jarum, Kudus, latihan semuanya. Membutuhkan seorang pelatih.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban berat kita dan begitu merintah kita dan berlomba dengan tekun, dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dimana yang dengan mengabaikan kehinaan tekun menjadi memikul salib dengan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Pelatih kita adalah apa? Tuhan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang melatih iman kita. Setuju nggak? Hari-hari ini Tuhan sedang melatih kehidupan kita. Dia hidup sama seperti kita hidup dan mencapai tujuan akhir. Dia rindu menolong kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mencapai setiap langkah dan garis finish itu. Nah, sudah kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Nah, setiap ada tidak membiarkan hal apapun menolakkan. Di ayatnya di Filipi 3, 12-14. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menangkapnya, bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surga.